Halo Apik Lovers, kembali lagi bersama gua Misbah Ludah di Film Apik. Di video kali ini gua akan menceritakan sebuah film yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Lebih tepatnya viral di media sosial TikTok. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata, mengisahkan tentang pertemuan seorang tentara Turki dengan gadis kecil dari Korea Selatan yang bernama Ayla. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata dari seorang sersan dari Turki yang dipindah tugaskan untuk membantu perang saudara di Korea Selatan. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah desa yang hidup damai. Di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang anak kecil yang bernama Ayla. Akan tetapi ketenangan tersebut tidak berjalan dengan lama, di mana pasukan dari Korea Utara datang ke desa tersebut dan mengambil alih desa secara paksa. Mereka membantai seluruh warga desa. Dari pembantaian tersebut, hanya ada satu orang yang selamat, yaitu seorang anak kecil yang bernama Ayla. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan seorang tentara yang sangat disiplin. Ia bernama Sulaiman. Ia berangkat bekerja bersama teman tentaranya yang bernama Ali. Di jalan, mereka bertemu dengan dua tentara lainnya. Mereka berangkat bekerja dan melewati sebuah jalan yang dipenuhi dengan gadis-gadis yang sangat cantik. Sesampainya di tempat kerja Sulaiman, ia menghadap ke komandan. Di sana, Sulaiman dan rekan-rekannya, mereka disuruh untuk membantu perang saudara di Korea Selatan. Di malam harinya, Sulaiman bertemu dengan wanita yang bernama Nuran. Di sana, Sulaiman menceritakan tentang dirinya yang akan dipindah tugaskan ke Korea. Nuran yang khawatir, ia pun memberikan oksigennya kepada Sulaiman. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan kedua orang tua Sulaiman serta wanita pilihan ayahnya yang akan dijodohkan dengan Sulaiman. Ia bernama Nimet, dan di sini Nimet membacakan surat yang dikirim oleh Sulaiman yang mengatakan jika ia dipindah tugaskan ke Korea. Ia pun tak lupa mengirimkan surat untuk Nuran. Singkat cerita, sesampainya di Korea Selatan, mereka disambut hangat oleh penduduk pribumi. Dan setelah itu mereka mengunjungi desa ke desa yang telah menjadi kawasan perang. Mereka pun singgah di salah satu desa, dan tak lama mereka pun mendapat serangan dari musuh. Singkat cerita, di malam harinya, di saat mereka melanjutkan perjalanan, di jalan mereka diserang oleh pasukan musuh. Dan di sini kita akan diperlihatkan dengan aksi yang sangat berani dari Ali. Setelah itu mereka mengecek lebih dalam. Di sana Sulaiman bertemu dengan seorang anak kecil. Ia sedang memegangi tangan ibunya yang sudah meninggal. Sulaiman pun membawa anak tersebut ke camp. Pada awalnya, pemimpin Sulaiman tidak mengizinkan anak tersebut untuk tinggal di sana. Akan tetapi, berkat keteguhan hati dari Sulaiman, akhirnya sang anak tersebut diperbolehkan untuk tinggal bersama mereka. Di sana, Sulaiman menamai anak tersebut dengan Ayla karena ia memiliki wajah yang cantik dan ia ditemukan di bawah sinar bulan. Dan di keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan dan di jalan mereka berhenti untuk melihat keadaan sekitar. Akan tetapi mereka mendapat serangan dari musuh dan baku tembak antara mereka pun tidak bisa dihindarkan. Di sini Sulaiman menggunakan botol susu dan ia menjadikannya sebagai bom. Dan ledakan itu didengar oleh regu Sulaiman yang lain. Musuh pun terus berdatangan hingga pada akhirnya Sulaiman tak sadarkan diri.
Tak lama kemudian, ia pun tersadar. Di sana, Ayla tertidur di samping Sulaiman. Singkat cerita, di saat Korea Selatan memberikan medali kepada pasukan Turki, terlihat Ayla datang ke tempat tersebut. Now, you should be healthy and happy. Dan setelah itu, Sulaiman mengirim surat yang terdapat foto dirinya bersama Ayla. Di sana, Ayla terus belajar dari Sulaiman dan tentara lainnya. Hingga di suatu hari, Ayla bisa meniru gerakan baris berbaris dari tentara tersebut. Yürü sağ baştan. Sağ baştan yürü. Yürü lan. Dan di sini kita akan diperlihatkan dengan adegan yang sangat mengharukan, di mana Ayla memanggil Sulaiman dengan sebutan Baba. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan Sulaiman dan rekan-rekannya yang sedang bermain ke Tokyo, Jepang. Kita kembali ke camp. Di sana rekan dari Sulaiman memberitahu jika ada seorang yang mengaku sebagai keluarga Ayla dan ia ingin membawa Ayla. Sulaiman pun mendatangi tempat tersebut dan di sana ia diserang oleh beberapa orang. Ali yang menanyakan keberadaan Sulaiman, akan tetapi ia tak kunjung menemukannya. Hingga Ayla memberitahu tentang keberadaan Sulaiman. Dan di saat Sulaiman akan dieksekusi, datanglah Ali dan beberapa rekannya untuk menyelamatkannya. Sadık motoru al. Sadık motoru al. Dışarıda ordu bekliyor dedim. Adamı bırakmazsanız geçecekler. Sen ne gerçekten ailesi çıksaydı. Şundan bas. Di siang harinya, Ali mendapatkan sebuah berita jika camp tersebut mengundang penyanyi pujaan hatinya. Akan tetapi ia tidak bisa menonton acara tersebut lantaran ia harus melakukan sebuah pengawasan. Sulaiman sebagai teman yang baik, ia pun meminta tanda tangan penyanyi tersebut khusus untuk Ali. Tetapi di saat bersamaan, Ali tertembak musuh dan ia pun tewas di tempat. Sulaiman pun merasa sangat terpukul, ditinggal oleh sahabatnya yang sangat berani. Beberapa bulan kemudian, Sulaiman mengirim surat untuk Nuran. Akan tetapi ayah Nuran menyuruh untuk melupakan Sulaiman, lantaran ia akan segera menikah. Kemudian kita akan dibiarkan dengan perpisahan dari beberapa rekan Ali yang sudah dipulangkan dari tugasnya. Tak lama Sulaiman didatangi oleh pihak sekolah yang akan mengadopsi Ayla. Ayla pun dibawa ke tempat tersebut. Di sini kita akan dibiarkan dengan perpisahan yang sangat mengharukan. Di saat Sulaiman pulang dari tempat tersebut, Ayla pun memanggilnya. Dan di sini, Sulaiman berusaha membawa pulang Ayla ke Turki dengan memasukkannya ke sebuah koper.
Akan tetapi, usahanya tidak membuahkan hasil dikarenakan diketahui oleh salah satu rekannya. Evini özlemedin mi Aslıbayım? Gecikmişsin. Süleyman. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan perpisahan Sulaiman dan Ayla yang sangat menyentuh. Sulaiman berjanji jika ia akan kembali. Ağladığını duyarsam o zaman çok üzülürüm. Söz ver bana. Şimdi ben de sana bir söz vereceğim. Geri geleceğim. Ve bu sefer hiç ayrılmayacağız. Söz. Sesampainya di Turki, ia bertemu dengan temannya yang sudah menikah dengan teman Nuran. Di sana, Sulaiman mendapat kabar jika Nuran telah menikah. Tak lama berselang, Sulaiman pun mendapat kabar jika ayahnya telah meninggal. Dan ia menuruti pesan ayahnya. 5 bulan kemudian, ia pun menikahi gadis pilihan ayahnya yang bernama Nimet. Nimet ini menjadi rekan Sulaiman dalam mencari Ayla, akan tetapi belum juga membuahkan hasil. Yeter ki sen müsaade et. Süleyman, biliyorsunuz. Maalesef savaş sonu. 47 tahun kemudian, kita diperlihatkan dengan Sulaiman dan istrinya yang sudah menua. Di sana, Sulaiman masih saja memikirkan Ayla, hingga ia tertidur dan bermimpi jika ia didatangi oleh Ayla yang masih kecil. Mama. Saat itu, ia dibangunkan oleh istrinya jika ia mendapatkan sebuah telepon dari Korea yang ingin membantunya mencari Ayla. Orada yaşananları anlatıyor. Herkes nasıl vurduğunu anlatıyor. Facility was disturbed because of the fox disease. I was searching. Kore'deki Ankara Üniversitesi'nden ulaştı Süleyman Hoca. Beberapa tahun kemudian, mereka menemukan seorang wanita yang diduga sebagai Ayla. Pihak tersebut menunjukkan beberapa foto masa lalu Sulaiman dan Ayla. Wanita tersebut pun menangis dan ia mengaku jika dirinya adalah Ayla. 맞아요. 아버지를 또 어떻게 잊을 수 있겠어? Dan pada akhirnya mereka pun bertemu dan saling berpelukan melepas rindu. Sulaiman dan Ayla bertemu kembali setelah 60 tahun perpisahan, lebih tepatnya pada 10 April 2012. Gelen diye mi o Ayla? Tunggu film yang sangat menyentuh hati. Sekian review film Ayla The Doctor War. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.